Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat dalam sejarah tahun 1099 Masehi, Al-Quds direbut oleh pasukan Salib. Pada tahun-tahun itu, umat Islam mengalami masalah yang sangat berat sekali. Peradaban Islam dalam keadaan yang sangat rendah, walaupun kekhalifahan ada, walaupun khalifah duduk dengan gagahnya di Baghdad, tapi beliau tidak berkuasa secara penuh. Oleh karena itu pasukan Salib berhasil merebut Al-Quds. Setelah direbutnya Al-Quds tahun 1099 Masehi, baru 89 tahun kemudian muncul generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil merebut kembali Al-Quds. Apa yang terjadi dalam 89 tahun? Banyak. Di antara tokoh yang sangat berperan di antaranya adalah dua orang ulama, yaitu Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayangnya, pasti teman-teman juga sadar, dua tokoh ini sekarang disalahpahami. Sehingga dua tokoh ini malah seperti tokoh mistis. Ya. Kalau pergi ke kuburan minta wangsit kepada siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Standar. Ya. Al-Ghazali juga demikian. Selalu dianggap sebagai tokoh yang sangat mistis. Ya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Saya nggak mau berdebat panjang lebar. Saya hanya mengatakan saja, seorang ulama kalau disebut imam, yang ngasih nama imam adalah ulama sejamannya. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, itu bukan ulama, nggak bisa. Kalau kita bilang Imam Asy-Syaukani adalah ulama yang nggak tahu apa-apa, susah. Kenapa? Karena yang mengakui mereka sebagai imam adalah para ulama sejamannya. Kalau kita katakan mereka bukan imam, mereka ulama yang tidak tahu, atau bukan ulama bahkan, gitu ya. Kalau kita katakan mereka ini orang sesat, maka semua ulama sejamannya berarti sesat semua. Dan itu nggak mungkin. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Ada yang menarik dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali punya sebuah formula untuk menjelaskan masalah pada zamannya. Ya, beliau membuat sebuah formulasi yang kurang lebihnya begini. Kata beliau, rakyat rusak karena penguasa, penguasa rusak karena ulama, dan ulama rusak karena cinta harta dan kedudukan. Itu formulasinya. Rakyat rusak karena penguasa. Kenapa? Karena kehidupan rakyat harusnya diatur sama penguasa. Penguasa yang harus mendidik rakyatnya. Penguasa harus memberikan pendidikan agama yang baik bagi rakyatnya. Jadi kalau rakyat terjebak dalam kemaksiatan, penguasa lah yang salah. Penguasa harusnya memberantas kemaksiatan. Pemerintah harusnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu problem. Nah, tapi penguasa rusak itu karena ulama yang rusak. Kenapa? Karena ulama harus memposisikan dia lebih tinggi dari penguasa. Ya, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau jadi seorang ulama tidak wajar kakinya melangkah ke pintu penguasa. Melangkah ke pintunya saja sudah salah. Apalagi hidup digaji, ya, oleh penguasa. Buya Hamka dulu jadi ketua umum MUI yang pertama, syarat beliau yang nomor satu adalah tidak mau digaji. Kenapa? Karena ulama nggak boleh dikasih makan sama penguasa. Tugas ulama adalah mengontrol penguasa, mengkritisi penguasa. Dan ulama berada di atas penguasa. Walaupun kekayaannya tidak. Walaupun mungkin rumahnya sederhana, tapi ulama itu di atas penguasa. Penguasa mungkin hanya berkuasa di dunia, sementara ulama mengingatkan soal akhirat. Ulama harus punya harga diri. Oleh karena itu penguasa rusak sudah pasti gara-gara ulamanya rusak. Karena kalau ulama itu lurus, dia nggak akan diam melihat kezaliman penguasa. Nah, yang terakhir juga menarik. Ulama rusak karena cinta harta dan kedudukan. Ya, kadang-kadang di jalan dakwah kita menemukan fitnah juga. Banyak orang di jalan dakwah mencari harta, mencari kedudukan. Kedudukannya bukan berarti jabatan, bisa jadi hanya gengsi. Ya, kita lihat banyak ulama-ulama baik, dai-dai yang hebat, yang muda. Begitu mereka muncul, ternyata tidak sedikit orang yang merasa terancam. Merasa jamaahnya direbut orang. Saling berebut jamaah, ini bukan akhlak para ulama. Ya. Akhlak kita kalau ketemu orang lebih soleh daripada kita datang, kita minta ilmu. Kita minta diajari. Dengan penuh kerendahan hati. Gak boleh kita merasa tinggi hati. Karena saya lebih senior. Atau anak bau kencur. Anak gak tahu apa-apa. Ya. Itu bukan akhlak seorang ulama. Tapi ya ulama kalau sudah cinta harta dan kedudukan, ya memang itulah masalahnya. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali pada saat itu. Banyak yang salah paham tentang beliau. Karena beliau jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah menulis tentang jihad. Maka disangkanya beliau ini hidup di zaman perang salib tapi nggak pernah menulis soal jihad. Lalu disangkanya beliau nggak peduli tentang masalah Al-Quds. Tidak demikian. Sebenarnya
Imam Al-Ghazali itu berpendapat bahwa masalahnya pada saat itu bukan perang. Masalahnya bukan jihad. Mujahidnya banyak. Teknologi cukup. Yang masalah adalah yang berangkat perang itu siapa? Yang berangkat perang adalah yang masih mencintai dunia, yang gak akan menang. Ya. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali sangat concern sama masalah jiwa. Sangat concern sama masalah zuhud, melepaskan keterikatan hati dengan dunia. Kalau hati udah gak terikat sama dunia, lalu pergi berperang, itu akan jadi mujahid yang sangat hebat. Akan terjadi jihad yang sangat dahsyat. Dan itu terbukti di generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Generasi Salahuddin Al-Ayyubi adalah penerus dari generasi Nuruddin Zenki. Nuruddin Zenki adalah seorang penguasa yang sangat menghormati para ulama-ulama yang kebanyakan di antara mereka dididikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah penerus dari konsep-konsep pendidikannya Imam Al-Ghazali. Begitulah semua ulama saling meneruskan estafetnya. Semua pejuang meneruskan estafetnya dengan caranya sendiri-sendiri. Nuruddin Zenki punya posisinya masing-masing. Salahuddin Al-Ayyubi punya posisinya, punya kontribusi masing-masing. Nah teman-teman, mudah-mudahan pengingat ini bisa membuat kita teringat kembali pada ulama-ulama besar kita. Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, menghilangkan kesalahpahaman kita terhadap beliau-beliau ini. Dan kita tentu saja ingat kepada formulasi yang mereka berikan. Ingat, rakyat rusak karena penguasa, penguasa rusak karena ulama, ulama rusak. Walaupun mereka sudah jadi ulama, bisa rusak juga. Kenapa? Karena cinta harta dan kedudukan. Itu fitnah yang bisa merusak ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.